Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita, mengaruniai kepada kita iman dan Islam sehingga kita bisa meninggalkan sebagian aktivitas dunia saat ini untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita, kehidupannya menjadi panutan bagi kita. Dan kita di sini paling tidak sebulan sekali, paling minim sebulan sekali membaca dan mencoba menyelami, meresapi kehidupan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sampai kepada bab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doanya yang begitu identik dengan Badar. Allahumma in tahlik hadhil isabatul yawma la tu'bad, atau di dalam yang hadis yang lain la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, seandainya Engkau membiarkan kami hancur rombongan ini di hari Badar ini, maka semakin sedikit orang yang menyembah Engkau di muka bumi, atau semakin berkurang orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Doa yang sedemikian keluar dari hati Nabi SAW yang paling dalam karena kekhawatiran, ya. Tetapi juga di situ kita kemarin bahas bulan lalu bahwa Rasulullah dalam keadaan atau dalam posisi maqam al-khauf, ya, maqamul khauf, ada rasa khawatir bahwa Allah nanti akan meninggalkannya. Padahal kita tahu Rasulullah tidak mungkin ditinggalkan Nabi. Kemudian sahabat Rasulullah yang berada di dalam tenda itu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, kafaka munasyadatu rabbuk, innallaha munajjazun laka ma wa'adak." Wahai Rasulullah, sudahilah, ya, hentikanlah permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu pasti mewujudkan atau pasti mengabulkan apa yang Dia sudah janjikan kepada. Itu yang kenal sebagai maqamur raja, ya. Posisi keadaan di mana kita yakin akan pertolongan Allah, jadi seimbang. Makanya kemudian Imam As-Suhaili mengatakan, menjelaskan tentang kejadian itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqamil khauf wa kana sahibuhu fi maqamir raja wa kilal maqamaini sawa'un fil fadli. Bahwa Rasulullah pada waktu itu, khusus waktu itu, sedang ada rasa khawatir yang tinggi, sedangkan sahabatnya, maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam posisi saat itu, pada waktu itu di Badar itu, sebelum pecah perang Badar, dalam keadaan begitu yakin akan bantuan dari Allah, ya. Dan di tempat yang lain juga Rasulullah sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar khawatir, Rasulullah tenanglah. Ingat masih peristiwa ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar. Abu Bakar ada rasa khawatir. Kata Nabi, jangan takut. Walaupun kita cuma berdua di gua ini, ada yang ketiga yaitu Allah. Itu posisinya lagi kebalik. Abu Bakar dalam posisi maqamul khauf, sedangkan Rasulullah dalam maqamul raja. Jadi biasa antara dua posisi ini.
Ya. Kita kalau lagi di depan Ka'bah, di depan Ka'bah itu, ya, disunahkan sholat di depan Ka'bah itu nggak nunduk, melihat, karena melihat Ka'bah itu adalah ibadah tersendiri. Jadi kalau di depan Ka'bah jangan kayak di sini. Lihat Ka'bah. Ada perasaan apa ketika melihat Ka'bah pertama kali? Rasa gembira, tapi campur juga, ya Allah gitu ya. Hebat sekali keagunganmu. Jangan-jangan saya banyak maksiatnya, apa itu? Lagi khauf. Tapi nanti waktu pas wada ya kan, berlinang air mata, raja. Ketika lagi tawaf kadang-kadang ada rasa takut, ya Allah kecil banget saya ini. Kadang-kadang saya kalau pagi subuh memang berusaha karena tidak terlalu ramai biasanya. Tawafnya dekat Ka'bah, sedekat-dekatnya. Tapi kalau sudah duha, naik saya ke lantai 2 supaya lebih jauh kan, lebih kelilingnya lebih jauh. Tapi jadi tidak desak-desakan, tidak terlalu terdesak-desakan. Ada waktu untuk evaluasi sambil melirik Ka'bah di bawah. Ya. Seperti itu. Jadi manusia biasa dalam kondisi dua itu. Kadang-kadang ada rasa khawatir, kadang-kadang ada rasa optimis. Maka jadi dikatakan wakilal maqamaini, di antara kedua posisi tersebut sawa'un fil fadli. Kedudukannya, keafdalannya, keutamaannya sama, asal seimbang, maksudnya begitu. Kalau takut terus apa yang terjadi? Suuzon sama Allah, kayak Allah nggak bakal ngampuni kan, suuzon. Waduh Allah gimana nih saya ini orang takut terus. Tapi kebalikannya kalau orangnya rojak terus apa dia? Menggampangkan dosa-dosa. Nanti dia diampuni Allah. Nggak mau tobat dia. Makanya wakilal maqama ini sawa'un fil fadli. Dia harus seimbang kita. Jangan terlalu khauf, tapi juga jangan terlalu roja. Itu pembahasan bulan lalu supaya nyambung, karena ini masuk bab baru. Saya lihat ada wajah-wajah baru, khawatirnya bulan lalu nggak ikut, terus apa maksudnya tiba-tiba? Karena kita kajiannya ini nyisir dari halaman depan sampai ke belakang. Kalau lolos satu kali saja ya konsultasi dengan rekaman. Lihat dulu, oh kemarin Ustaz Agung sini kan, siapa tahu bulan lalu lagi keluar kota misalnya gitu kan. Ada saudaranya yang sakit, yang nggak mungkin bisa penuh terus jadwalnya. Kecuali Sohibul Bait, ya kan? Sakit-sakit tetap datang. Sohibul Bait mau kemana lagi? Dia memang tinggalnya di dekat masjid ini, hatinya di masjid kan. Gitu. Tapi kalau misalnya bolong-bolong ya sebaiknya, karena di kajian ini kronologis, per halaman, ya, maju terus dikit-dikit. Makanya kata orang Badar belum selesai juga, udah setahun ngaji. Ya ngajinya nggak tiap hari, coba di pesantren sepekan selesai. Ya pagi sini lagi, siang sini lagi, zuhur, asar, selesai insya Allah dalam satu pekan. Ini karena kita ngajinya sebulan sekali, 1 jam, pada maghrib sampai isya lewat dikit. Ya bisa jadi setahun, apalagi kan ada kajian yang lain. Nah untuk sampai ke situ makanya ini supaya nyambung. Waqad khafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafqatan wa huwa fil arish. Rasulullah setelah doa yang intensif begitu, doanya begitu bergetar, Rasulullah itu doanya. Rasulullah didatangi, ditimpa rasa kantuk, khafqah ya. Khafqatan itu beda dengan nauman. Naum itu tertidur yang pules. Pernah tidur pules, nyelonjor kaki, kadang-kadang pakai mimpi pula. Itu pules. Tapi kalau khafqah itu apa istilahnya? Kalau bahasa Inggrisnya ada beda antara sleep sama nap. Nah, nap itu napping, nap itu yang nyender gitu loh Pak, nyender terus bangun lagi. Kayak gitu tuh. Dan kadang-kadang yang begitu bagus. Kenapa? Capeknya hilang, waktunya gak habis lama. Itu para ulama sering dikasih begitu. Khafqah. Para ulama lagi nulis, lagi banyak pikiran, banyak masalah umat lagi ditulis gitu ya, lagi dibaca, tiba-tiba kerusuk gitu, bangun, seger. Sebentar aja. Allah ingin kasih energi baru selayaknya orang sudah tidur, tapi nggak sepanjang orang molor. Ada pernah tidur lama gitu ya, karena capek banget, tidur pada isya tidur, bangun menjelang subuh, tapi capek tetap.
ngantuknya belum hilang. Ulama satu malam Imam Syafi'i bisa menyelesaikan 142 qadaya umat dalam semalam. Kita cuma dapat satu mimpi. 142 ulama dapat. Itu bedanya khafqatan dengan nauman. Jadi begitu. Jadi Rasulullah ditimpa rasa kantuk di tenda, ya di tenda perang pula. Arish itu tenda. Khaimah tenda jalan-jalan. Kemah kata kita itu bahasa Arab. Khaimatun. Kemah itu bahasa Arab. Kalau orang benci banget sama Arab, kita nggak bisa ngomong. Coba cabut semua bahasa yang ada Arabnya. Repot kita ngomong apa. Jadi begitu. Rasulullah tertidur di tenda, nggak bisa ngelonjor tentu saja. Jadi Rasulullah setelah doa itu nyender sebentar, terus tiba-tiba bangun sehat segar. Tsumman tabaha. Kemudian ketika Rasulullah terbangun, faqala berkata Rasulullah, absyir ya Abu Bakrin, ataka nasrullah, hadza Jibrilu akhidun bi anani farasin yaquduhu ala thanayahun naqu. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bergembiralah, absyir, bergembiralah, wahai Abu Bakar, telah mendatangimu pertolongan Allah. Maksudnya pertolongan Allah telah tiba. Ini ada Jibril. Jibrilnya nunggu di depan, Rasulullah masih tidur. Ada Jibril di depan kita ini mendatangimu, membawa tali kekang, sambil memegang tali kekang kudanya. Jangan ditanya kenapa malaikat pakai kuda lagi, kan dia bisa terbang. Tanyanya yang begitu, saya suka juga ditanyain begitu. Kenapa malaikat pakai kuda lagi? Suka-suka Allah suruh pakai kuda, padahal mereka bisa terbang. Maksudnya bisa satu tempat ke tempat lain tanpa perlu ada alat. Kenapa? Karena salah satu ibrahnya Allah ingin tunjukkan kepada manusia. Kan ini nanti kedatangan malaikat ini dilihat sahabat maupun dilihat musyrikin. Bisa kelihatan. Nah kalau dia wujud aslinya pingsan semua. Makanya wujudnya dirubah dulu sama Allah menjadi laksana laki-laki mengendarai kuda. Mengendarai kuda. Akhidun bi anani farasin, lagi megang tali kekang kudanya, yaquduhu ala sanayahu, ada di sela-sela gigi dari kuda itu an-naq'u, debu, kata Nabi. Jadi sampai sedetil itu Rasulullah melihatnya. Ini ada Jibril lagi megang tali kekang kuda, gigi kuda, berarti kudanya nyengir. Kalau nggak nyengir gimana tahu giginya? Pernah lihat kuda kan? Kuda giginya kan gede. Dia harus nyengir dulu. Untung saya pakai ini jadi saya nggak harus. Dia nyengir dulu dia, baru kelihatan di sela-sela giginya. Kata Rasulullah, barang siapa yang tak gosok gigi, tak berwangi, tak bersiwak, jangan dekat-dekat masjidku. Sudah pernah ngomong gitu. Jadi jangan kotor kalau ke masjid. Pastikan di rumah sudah bersih semua. Kata Nabi, aku lihat Jibril datang megang kendali kudanya, kekang kudanya itu, dan gigi kudanya itu ada debu-debu, kata Nabi. Kenapa malaikat harus kena debu? Dia kan fisiknya lain sama kita. Dari cahaya, kok cahaya bisa? Nah itu jangan ditanya, nanti nggak nyampe otak kita. Intinya apa? Allah hadirkan Jibril bersama berapa? 1000 malaikat. Dari mana tahunya 1000? Istastaghifuna rabbakum. Ingat ketika kalian minta doa kepadaku, kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, langsung aku kabulkan untuk kalian. Anni mumiddukum, akan kukirimkan. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku kirimkan apa? 1000 malaikat datangnya murdifin, berbondong-bondong. Jadi bukan 1000 sekali datang, tapi apa? Bergelombang-gelombang. Makanya ulama ada yang menafsirkannya 1000 sekali datang.
atau 1000 dibagi gelombang-gelombang. Begitu. Jadi dibantu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah ba'da maghrib dan sampai dengan isya nanti yang dirahmati Allah, itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi yang tadi dijawab langsung. Makanya kita husnuzon sama Allah, kalau kita berdoa pasti dijawab sama Allah. Cuma masalahnya kapan Allah turunkan. Kalau Nabi cepat, kenapa? Masalahnya di depan mata. Kalau kita udah doa Ustaz 10 tahun belum dapat juga. Nah, gitu kan? Berarti Allah masih tahan. Mungkin ada mudaratnya kalau dikasih sekarang. Mungkin antum tidak siap. Nanti dikasih Allah. Ada juga yang ditahan. Kata Nabi dalam salah satu hadis qudsi, ada seorang hamba bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah berarti sudah di surga. Kata Allah, itu tempatmu. Masuk ke tempat kamu, situ ada surga bagian sana. Datanglah dia ke situ. Balik lagi, ya Allah, kalau terlalu luas untuk saya sendiri. Ini hamba yang di dunianya zuhud, di surga masih zuhud. Kalau kita zuhudnya di dunia doang, karena sudah kebayang mau ngapain kan di surga. Katanya terlalu luas untuk saya ya Allah. Kata Allah, itu adalah doa-doamu yang aku tangguhkan di dunia. Balik lagi dia cek. Balik lagi kata Nabi, dia ketemu nang ngadep Allah lagi. Kalau tahu seperti itu hasilnya, seperti itu yang aku tangguhkan, kenapa kau tangguhkan semua doaku? Oh, buat yang kepengen buru-buru dapat. Buat yang kepengen buru-buru dapat pengabulan doa. Ya enak sih, misalnya ya Allah sembuhkan saya, sembuh kan? Alhamdulillah. Kalau ditangguhkan Allah nggak sembuh-sembuh. Tapi ada juga doa-doa kita, ya Allah minta ini belum dapat juga, nggak apa-apa. Ditabung. Nanti ketemu kita di surga, insya Allah lebih bagus keadaannya. Nah itulah perlu sabarnya itu di situ. Kata Nabi. Muttafaqun alaihi. Hadis Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis qudsi. Rasulullah pernah bersabda gitu. Menjawab pertanyaan orang-orang sahabat yang nanya, ya Rasulullah kami sudah berdoa tapi belum muncul. Katakan Nabi, kalian terlalu tergesa-gesa. Ada hambaku, hamba Allah nanti. Allah mengatakan ada hambaku yang begitu tadi ceritanya. Jadi yang ini cepat tuturnya. Fastajaba lakum. Langsung di istijabah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ada istijabah, ada perwujudan. Terjadilah peperangan awwalu qatilin. Orang-orang yang pertama kali terbunuh, yang syahid dari kalangan kaum muslimin. Siapa dia? Qala Ibnu Ishaq, wa qad rumiya Mihja'ud maula Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian terpanah seorang yang bernama Mihja', yaitu maula Umar, bekas budaknya Umar bin Khattab. Bisahmi faqutila, terkena anak panah langsung terbunuh. Fakana awwala qatilin minal muslimin, itulah orang pertama yang syahid dari kalangan kaum muslimin. Ada yang kenal Mihja'? Pernah dengar enggak Mihja' namanya? Mihja' maula Umar, sampai enggak tahu siapa bapaknya. Binnya enggak ada yang tahu. Ada yang pernah dengar sebelum ini Mihja'un? Ada? Belum. Ternyata yang syahid itu bukan sahabat yang terkenal. Yang syahid pertama kali sahabat. Buktinya kita baru tahu, baru dengar sekarang mungkin. Ya di kalangan sahabat itu juga ada yang terkenal ya. Abu Bakar As-Siddiq, siapa nggak kenal? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ja'far bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Oh, itu orang-orang yang namanya sering kita dengar kan? Tapi kalau Mihja' maula Umar, ternyata orang yang gak terlalu populer, tak terlalu terkenal, mungkin tidak meriwayatkan hadis, mungkin jarang ada informasi tentang beliau, tapi Allah berkenan dia yang syahid duluan. Apa perlu terkenal untuk syahid? Ternyata enggak.
Penting mana, terkenal atau syahid? Ya syahid lah lebih dikenal kan. Kalau disuruh milih, mending syahid, nggak apa-apa, nggak terkenal. Tidak apa-apa tidak terkenal di kalangan manusia. Yang penting tercatat di langit. Malaikat pasti tahu kenapa. Kata Nabi, syahid karena Allah itu nanti akan di spesial itu, di bawahnya itu, ruhnya itu, tempatnya spesial. Jadi namanya bincang lah, kenal kita. Baru kenal hari ini, besok juga udah lupa. Besok saya kuis gitu. Siapa orang yang pertama syahid di Badar? Lupa. Minjak Maula Umar terbunuh dengan panah. Ya sudah selesai dia. Nggak perlu panjang-panjang, nggak ada biografinya, orang nggak tahu. Tapi tempatnya di surga. Jadi maknanya adalah Allah buka kesempatan syahid itu pada semua kita. Semua kita. Makanya kita banyak-banyak amalan-amalan yang kita rahasiakan. Amalan-amalan yang hanya Allah yang tahu, dan orang kalau muamalah ya kita bantu yatim, rumah yatim atau apa namanya bantuan-bantuan sosial, baiknya tidak dipublikasi. Kecuali memang membawa dana itu berarti apa namanya akuntabilitas. Kalau kita bawa teman-teman ngumpulin dana, kita store, itu harus jelas kita buktinya. Tapi kalau untuk pribadi kita sendiri sudah, sebaiknya tidak usah disampaikan kepada orang, tidak perlu diberitahukan. Insya Allah dengan seperti itu kita membesar peluang Allah sayang sama kita. Tidak ada amalan-amalan yang tidak dipamerkan. Tsumma rumiya Harithah ibnu Suraqah ahadu bani Adi bin Najjar. Berarti ini kaum Ansor. Namanya Harithah bin Suraqah al-Ansari. Wa huwa yashrabu minal haud. Sedang minum di telaga Nabi. Masih ingat telaga Nabi? Telaga ini telaga buatan. Rasulullah buat khusus untuk di Badar saja, supaya waktu perang kalau mau minum ada tempatnya. Airnya diambil dari mana? Dari sumur-sumur Badar yang di Udwatin Quswa, di ujung lembah. Kaum muslimin ada di Udwatin Dunya, di bukit yang sebelah sini. Itu ada peristiwanya di apa namanya? Surah Al-Anfal ayat 42. Iz antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa. Di Badar itu kalian posisinya lebih dekat, di gunung yang dekat dengan Madinah, ke arah Madinah, sedangkan mereka ada di bawah situ. Diceritakan sama Allah, tempat-tempatnya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yashrabu minal haudi bisahmi fa asaba nahrahu wa qutila. Panahnya pas lagi minum itu kayak kita minum di sungai, di kali kan, teguh pakai tangan, lagi posisi begitu panah datang. Setiap panah katanya sudah dituliskan untuk siapanya, sudah ada alamatnya panahnya itu. Nancep pas di leher, nahrahu, di lehernya dia. Fakutilah syahid juga. Juga tidak banyak yang kenal Harithah bin Suraqah, tidak dikenal. Dua orang yang syahid dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar disebutkan di dalam kitab ini. Enak mereka, kita cuma ngomongin, menceritakan mereka disuruh. Udah ada jaminan tempatnya, tinggal nunggu kiamat aja. Saya lupa kemarin itu saya baca di kitab yang mana itu ada tentang ini di Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kitabnya Al-Ais bin Abdissalam. Ya, Al-Ais ulama Mesir. Al-Ais bin Abdissalam abad pertengahan. Gelarnya Sultanul Ulama. Ya, pemuka ulama tahun abad itu. Di dalam kitab beliau itu kemarin baru datang, saya belum ingat gitu, baru baca saja. Di dalam kubur, di alam kubur itu cuma ada dua golongan. Ini buku Tazkiyatun Nufus, apa namanya? Buku tasawuf lah, buku yang untuk kita membersihkan hati. Inti tasawuf itu Tazkiyatun Nufus. Ada dua golongan, kata beliau. Golongan pertama adalah golongan yang berkata kepada Allah, meminta kepada Allah agar disegerakan kiamat. Kenapa disegerakan kiamat? Mereka sudah lihat tempat di surganya kayak apa.
golongan para syuhada nih. Kapan kiamatnya dunia ini? Karena kalau tidak kiamat mereka nggak bisa masuk langsung ke surga. Tapi sudah ada tempatnya, sudah ada bookingnya. Dan kelompok kedua kata beliau, golongan yang nggak mau, jangan ya Allah, jangan sampai ada kiamat, diulur aja terus. Kenapa? Mereka sudah tahu tempat di nerakanya. Yang masih hidup masih bersenda gurau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kesibukan yang melalaikan. Ya orang di dunia nggak tahu. Kita cuma membahas tanda-tanda akhir zaman. Orang yang sudah mati itu ada dua kelompok. Nanti kita kelompok yang mana? Kelompok yang kepengen cepat segerakan ya Allah kiamat. Karena apa? Saya sudah kepengen masuk surga itu dari kiamat. Dari kasih dia untuk para syuhada. Kalau yang masih mau dihisab dulu nanti belum tahu dia posisinya. Posisi yang Allahu a'lam. Tetapi sudah bisa dilihat dari dalam kuburnya. Kalau dia disiksa di dalam kubur sudah kelihatan. Kalau di dalam kuburannya lega, terang karena banyak membaca Quran, banyak memberi banyak infak sedekah. Itu sudah juga tanda-tanda kepengen cepat. Tapi ada golongan kedua kata beliau, golongan yang minta kepada Allah agar diundur kiamat. Dia mau hidup lagi nggak bisa. Jadi harapannya adalah cuma mengundur kiamat, sesuatu yang sudah pasti terjadi. Ini bisa kita bayangkan orang-orang yang sudah syahid ini adalah orang-orang yang sudah tidak ada urusan lagi dengan dunia, urusannya tinggal memanen segala kebaikan-kebajikan yang pernah dia lakukan di dunia. Enak kan sudah seperti itu. Kalau kita masih hidup masih banyak urusan, masih banyak tagihan, masih banyak urusan, tanggung jawab, amanah, macam-macam. Ya, belum kepikiran yang begitu. Bab berikutnya tahridul muslimina 'alal qital. Rasulullah mengobarkan semangat kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Rasulullah pindah ke sana, pindah tengah sini, ke ujung sana, nyemangatin. Perang terus berkecamuk. Rasulullah bolak-balik ikut berperang di sana, ikut berperang sini. Jadi sahabat melihat Nabi menyemangati. Qala thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nas. Rasulullah juga masuk di dalam barisan kaum muslimin yang lagi berperang. Faharradhum, dan juga Rasulullah menyemangati mereka. Menyemangati. Dan tugas pemimpin menyemangati. Apa jadinya kalau pemimpin lari ke belakang atau asik-asik di belakang? Kan kalau perang kadang-kadang suka begitu juga tuh. Yang mimpin nggak ikut perang, di belakang deh. Bahkan nggak kelihatan di markas. Memberi perintahnya dengan alat-alat komunikasi. Zaman itu Rasulullah berperang masih bersama sahabat. Jadi orang bisa melihat Rasulullah di samping. Rasulullah di samping kelihatan. Waqala, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Demi Allah maksudnya, karena semua jiwa kita ada di tangan Allah. Di walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Rasulullah sering bersumpah dengan nama Allah dengan begitu, bukan hanya wallahi tapi walladzi nafsi kalau kita nafsi berarti yang demi yang jiwaku biyadihi ada di tangannya, yaitu demi Allah. La yuqatiluhumul yawma rajulun, tidaklah hari ini seorang laki-laki berperang fayuqtalu, atau dia terbunuh, yang berperang maupun yang terbunuh, yang ikut baik yang syahid maupun yang balik, baik yang balik ke rumah, berarti selamat hidup. Kata Nabi, ya, la yuqatilunal yawma, la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Ini hadis yang menjadi dalil bahwa seluruh orang yang berangkat ke Badar itu masuk surga semua. Baik yang berangkat maupun yang terbunuh, yang syahid maupun yang hidup. Karena kan nggak mungkin semuanya syahid. Pasti ada yang syahid, ada yang hidup. Kata Nabi SAW, syaratnya tapi ada 3. Syarat syahid itu, syahid di dalam peperangan, bukan syahid yang, kan ada juga tuh mencari nafkah, terus motornya kecelakaan,
Kalau niatnya cari nafkah karena Allah, karena ingin menafkahi keluarga, syahid jatuhnya, seperti orang yang syahid. Nah, bukan yang itu. Ini yang syahidnya di medan perang. Kata Nabi, syaratnya 3. Yang pertama sabiran, bersabar. Yang kedua muhtasiban. Muhtasiban itu penuh harap hanya kepada Allah. Yang ketiga syaratnya mukbilan ghairu mudbirin. Ada di barisan depan, enggak lagi kabur ke belakang. Maksudnya enggak mendadak jadi pengecut. Karena ada juga orang yang gembar-gembor kepengen jihad, kepengen perang, tapi nanti berhadapan, benar-benar berhadapan, timbul rasa takutnya. Itu syaratnya tidak memenuhi syarat ketiga. Mukbilan ghairu mudbirin. Kata Nabi, kalau dia memenuhi 3 syarat itu, sabar, penuh harap kepada Allah, jadi tidak mencari yang lain. Ada juga orang berperang supaya dikatakan pemberani. Ada juga orang berperang nyari ghanimah, nyari rampasan perang. Ada juga orang berperang mencari ketenaran, popularitas. Bukan itu yang dicari Allah. Bahwasanya nanti mereka tetap mendapatkan sebagian dari itu adalah fadlun min Allah, ya, keberkahan yang Allah berikan. Namun aslinya harus muhtasiban, berjuang dalam rangka hisab, memperbaiki hisab, memperbaiki amalan. Maka 3-tiganya terpenuhi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka illa tidak ada yang lebih pantas untuk diberikan adkhalahul jannah, kecuali dimasukkan Allah ke dalam surga. Faqala Umair ibnul Hammam, kemudian berkata sahabat yang bernama Umair bin Hammam, akhu Bani Salimah, dari suku Bani Salimah, wa fi yadihi tamaratun bil yakuluhunna, di tangannya waktu itu masih ada segenggam kurma yang sedang dimakan sebagian, lagi makan kurma. Loh Ustaz, Ramadan bulan Ramadan kan, Ramadan Badar bulan Ramadan kan, kok makan? Rasulullah perintahkan sehari sebelum pecahnya perang Badar supaya semuanya tidak berpuasa. Itu penjelasan. Nanti setelah pulang sampai ke kota Madinah, dikodok puasa Ramadannya, disawalkan. Jadi sahabat ini sedang di tangannya fiyadihi tamaratun, ada banyak kurma, segenggam kurma, yakuluhunna, lagi dimakan sedikit-sedikit. Kenapa dia makan? Berperang itu perlu energi. Coba sekali-kali ambil saku, cari gedebong pisang, gebukin gedebong pisang. Lama-lama pegel kasih sini. Ini pegel. Enggak usah itu Idul Adha itu kan, yang bagian nyincang. Lama-lama kemeng sini kan. Nah, itu kayak gitu. Makanya mundur dulu. Jadi gantian perang tuh. Zaman itu mundur dulu, makan dulu, minum dulu, maju lagi. Dia lagi makan kurma. Terus dia berkata kepada Nabi, bah, aduh, gitu. Kira-kira begitu. Kalau kita kan aduh, kalau dia bah. Jangan disamakan. Apa baini wa baina an yadkhulal jannata ila an yaqtulani haula? Nanya dia kepada Nabi. Tapi pertanyaannya retorika, enggak perlu dijawab. Pertanyaan klise. Kata dia, apakah yang menghalangi saya dari masuk surga hanya karena saya belum mati, belum terbunuh? Enggak perlu dijawab sama Nabi. Jawabannya kan sudah dijawab tadi di dalam sabiran muhtasiban mudbilan ghairu mudbirin. Tadi sudah syarat. Akhirnya apa dia? Karena dia angguk saja mungkin sama Nabi. Summa qadhafa tamarat min yadihi. Dilepaskan dari tangannya, diletakkan ke bawah. Dari tangannya diletakkan. Wa akhadha sayfahu, dicabut lagi pedangnya, masuk ke dalam rombongan lagi. Faqatala al-qauma hatta qutila. Masuk, itu terakhir kali dia hidup. Syahid di sini. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menemukan jenazahnya setelah perang. Kata Nabi, ini dia orangnya. Dia ingin segera masuk surga. Dia hentikan makannya. Di dalam mulutnya mungkin masih ada sisa-sisa kurma. Kan kalau kurma itu kan nggak bisa langsung ditelan semua. Ada aja yang nyangkut. Makanya perlu gosok gigi kalau sudah. Kalau dia banyak serat-seratnya nempel. Kata Nabi ini, tadi orangnya makan kurma. Terus dia tanya, yang menghalangi dia masuk surga hari ini apa?
Belum mati aja, hanya karena belum mati, wah masuk surga kata Allah. Dia kepengen banget masuk surga yang ini. Enak banget ditunjuk-tunjuk ya. Ini masuk surga. Kan orang yang mati tahu, lagi diomongin, lagi diapain tahu, belum pergi masih di situ. Senang nggak ditunjuk nanti? Nih calon surga, masuk surga ini kata Nabi. Ya, Masya Allah. Udah selesai itu hari ini. Kalau ada pertanyaan apa tahu silakan. Saya minum dulu. Enak kayaknya minum. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kriteria masuk surga tadi sudah. Sudah memenuhi belum kita? Sabiran, muhtasiban, mukbilan, ghairu mudbirin. Anaknya mau nanya deh, kawan-kawan yang nanya. Itu kalau misal apa namanya syahid di medan badar, Ya. kan tadi ada kriterianya asalkan 3 kriteria tersebut. Tapi kalau misalnya yang berkenaan dengan hutang itu gimana sebenarnya? Hutang. Ya, hutang memang menghentikan langkah perang syahid. Makanya Rasulullah sebelum berangkat lunasi hutang-hutang di antara nasihat-nasihat Nabi kepada para pejuang. Kalau ada hutang segera catatkan. Kalau belum bisa dilunasi catatkan kepada ahli waris. Ahli waris catatin. Saya masih punya hutang ke orang ini, fulan. Berapa? 2 dirham. Belum punya duitnya sekarang. Nanti ketika dia pulang kan dapat ghanimah dia. Itu biasanya yang dinasihatin Nabi, lunasi hutang-hutang kalian. Jangan langsung beli gadget. dapat ghanimah beli gadget. Padahal hutangnya masih banyak. Terus yang hutangnya ngelihat, loh kok dia selfie-selfiean HP baru, tapi hutang belum dibayar. Jadi masalah. Iya, jadi hutang memang menghentikan langkah. Makanya Rasulullah sebelum berangkat bayar hutang kalian. Kalau belum bisa dibayar, catatkan. Jadi pencatatan itu adalah sunnah Nabi. Kita mencatat saya berhutang kepada siapa. Makanya sebagusnya kalau ada hutang segera dilunasi. Segera dilunasi. Itu sunnah Nabi SAW. Memang aslinya awalnya sebenarnya Rasulullah tidak pernah mendorong orang untuk berhutang. Ada istilahnya madyuniin. Apa itu madyuniin ya Rasulullah? Orang yang kehilangan malunya karena kebanyakan berhutang. Nohok gitu, menohok. Kata Rasulullah, janganlah kalian seperti orang madyuniin. Apa itu madyuniin ya Rasulullah? Orang yang kehilangan malunya karena kebanyakan hutang. Jadi ternyata berhutang itu menghilangkan rasa malu. Ngeri juga kan. Jadi para sahabat dinasihatin Nabi. Dan biasanya pulang sahabat itu langsung bayar. Ada juga kan yang minjem gitu, balikin. Yang itu perlu dana sebenarnya. Beli senjata atau sudah sahabat banyak juga yang membeli senjata. Ya, banyak yang minjem, ya. Banyak yang minjem ya dibayar, ditebus. Karena memang mereka kan bukan militer. Mereka itu pedagang, petani gitu. Zaman sahabat tuh nggak ada yang militer. Tapi ketika kata Nabi kita mau berangkat ke Badar, ada yang mau ikut nggak? Maju semua, banyak yang maju. Jadi sebenarnya profesi mereka bukan militer, bukan kayak TNI gitu, bukan. Mereka itu adalah pedagang. Kalau orang Ansor sebagian besar petani. Tapi kalau ada panggilan jihad mereka letakkan dulu berangkat. Nanti pulang, makanya sahabat kalau pulang kerja lagi, nyangkul lagi. Jadi nggak ada masalah buat mereka. Dan biasanya kaum Ansor karena mereka itu yang tinggal di Madinah, maka orang-orang muhajirin itu dikasih rumah sama mereka. Termasuk nanti banyak juga kaum Ansor yang menghapus hutang. Itu kelebihan Ansor. Makanya mereka itu bersatu kayak saudara. Dihapus sama dia. Jadi hampir sedikit sekali kita temukan orang berhutang atau orang yang terjerat hutang di zaman sahabat Nabi SAW. Jarang. Walaupun Rasulullah mengatakan itu, hutang itu boleh, tapi segera dilunasi karena bisa menyangkut menahan seseorang bahkan seorang syahid untuk masuk surga Allah. Ya silakan.
Ya, maksudnya supaya seseorang itu ketika berikhtiar ingat Allah. Wa ma ramaita itu ramaita walakinallaha rama, itu berbicara tentang sahabat ketika meluncurkan panah kena, meluncurkan panah lagi kena. Turun ayat itu supaya tidak timbul pada diri manusia. Itu gua tadi yang nembak tuh. Bukan begitu ngomongnya, tapi Allah sampaikan ke dia. Karena Allah yang membimbing. Jadi tetap seimbang antara ikhtiar dengan qadarullah. Mungkin kita bidik yang satu, tapi kena yang satu angin, faktor angin. Gak selalu sebenarnya yang kita bidik itu adalah yang kena. Bisa jadi Allah ingin kenakan di tempat lain sama orang lain. Gitu. Jadi Allah berkehendak, ada Allah punya kehendak. Tetapi tetap kita tidak boleh menghilangkan usaha ikhtiar. Wah kalau begitu saya nembak asal aja dong. Tidak kan sampai juga. Enggak begitu kan? Tetap harus dibidik kan. Tapi kalau sudah dibidik kena, terus jangan berpikir, nah kan? Kalau sudah bidik bagus. Jadi tawadhu, maksudnya ayatnya itu kepada bahwa kaum muslimin harus tetap berusaha, keberhasilan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat biasanya justru kalau mengenal Allahu Akbar, maksudnya apa? Itu Allah tuh yang mengenakan. Wallahu a'lam. Ya. Gimana? Orang Muslim Amerika, Irak, ketemu orang Amerika juga, orang Muslim, ya. Hukumnya, jatuhnya gitu ya, hukumnya. Itu ada dua pandangan besar para ulama. Kalau dia kitabnya Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhul Jihad. Itu bahwa ketika seorang muslim mendaftar menjadi angkatan bersenjata di negara yang non-muslim, itu ada konsekuensi. Satu, dia di situ harus dalam niat berdakwah supaya Islam diterima. Makanya sekarang di Amerika Serikat angkatan daratnya yang masuk Islam banyak karena ada imam militer. Bahasa Inggrisnya chaplain. Jadi imam. Ada dakwah. Tetapi juga harus diketahui konsekuensinya agar mereka sedapat mungkin tidak berada di barisan depan karena nembak. Tapi kalau berada di barisan depan, maka hukumnya ketika membunuh kaum muslimin yang lain itu hukumnya batilah, membunuh seseorang muslim. Ya, gitu. Jadi konsekuensinya ada. Makanya tidak dilarang menjadi anggota militer di negara non muslim, tapi harus mengerti. Mungkin kita bisa misalnya mendaftar untuk bagian komunikasi atau bagian kesehatan atau apa. Jadi ada pandangan. Ada yang bahkan melarangnya sama sekali. Masalahnya ini dia sudah militer, sudah punya pangkat misalnya kolonel atau mayor, terus dapat hidayah gimana? Ya kan? Nah, makanya kena itu lagi. Maka ketika dia sudah dapat hidayah dan ngerti Islam, tetap harus berusaha untuk meminimalisir. Tapi kan dia juga prajurit, bisa disuruh-suruh kan oleh atasannya lagi, komandannya lagi. Maka ada juga di antara tentara-tentara muslim, baik itu yang asli muslim atau yang mu'alaf, itu banyak yang kemudian ketika dikirim ke tempat-tempat yang kemungkinan besar dia akan membunuh sesama saudaranya, itu meminta pengunduran diri. Karena besar itu hukuman salah satu doa kabair, dosa besar, al-kabair, dosa-dosa besar antaranya membunuh nyawa seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Memang berat. Tidak disarankan kalau di negeri non muslim. Boleh satu lagi saja. Satu lagi, Pak. Sebelum kita sholat isya. Pak. Oh, enggak. Sudah? Semuanya sudah? Baiklah. Mohon maaf juga saya tadi pagi itu sebenarnya ada kajian subuh, itu juga saya batalkan karena rasa kurang sehat. Tadi alhamdulillah zuhur sudah mulai enak, tadi saya banyak baring aja. Sore ini tadi saya sudah mikir-mikir pada asar tuh mau ngontak berangkat enggak ya. Karena khawatir drop gitu kan.
Tapi menjelang pada asar tuh kayaknya badan enteng. Nah, berangkat aja, bismillah. Biasanya kalau udah ketemu jamaah ada energi gitu ya. Berharap jadi wasilah kesehatan. Jadi mohon maaf juga nanti pada Isya setelah itu saya izin ya. Tolong doanya mudah-mudahan sehat. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, berarti insya Allah kita besok bulan depan insya Allah kita lanjutkan dengan bab yang terkait dengan sahabat-sahabat. Oh enggak, besok adalah perkataan siapa ini? Abu Jahal. Abu Jahal kan Rasulullah teriak dulu kan tadi semangati para sahabat. Ternyata di barisan kaum musyrikin Abu Jahal menyemangati kaum musyrikin. Apa yang disemangatinya insya Allah bulan depan kita bertemu lagi. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita malam ini sebagai salah satu yang tercatat sebagai amal soleh. Mudah-mudahan kita juga semakin istiqomah lagi di dalam Islam. Yakin bahwa kehidupan kita ini sebenarnya sementara, memaksimalkan waktu kita di dunia ini. Mudah-mudahan kalaupun tidak ketemu perang sebagaimana para sahabat, mudah-mudahan di hati kita tidak terbersit kebencian atau ketidaksukaan seandainya terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Mudah-mudahan itu. Dan Nabi ada salah satu cabang jahiliyah, orang gak pernah mau dan pernah terbersit kepingin untuk berjuang di jalan Allah, mati dalam keadaan munafik. Ya. Jadi ancaman buat kita, jadi jangan sampai kita menolaknya. Ini salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak cari-cari masalah. Ya. Begitu, mudah-mudahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semuanya meliputi kita, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selama pandemi ini dan seterusnya, dan mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.